Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi untuk manajemen keuangan dengan subtopik yang akan kita bahas adalah tentang evaluasi investasi. Ya. Oke, kita mulai di sini ya. Finance atau keuangan itu adalah merupakan satu perpaduan ya antara persoalan ekonomi, persoalan statistik, dan persoalan akunting. Dan di sini kita lihat bahwa di dalam ilmu modal ya, science of capital, bagaimana kita belajar tentang memanfaatkan modal. Di sini sebenarnya adalah kita belajar tentang bagaimana kita mengalokasikan uang yang kita miliki ini untuk suatu peluang investasi. Jadi untuk sebuah peluang investasi. Nah, kita akan mempelajari ya pada disiplin ini. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana uang yang kita miliki itu kita investasikan. Nah, kita akan lebih memahami tentang corporate finance ya, yaitu tentang keuangan di dalam sebuah perusahaan. Kita tidak membicarakan tentang personal finance dan konsep kita, walaupun secara konsep adalah fundamentalnya itu sama ya, dan bisa dikatakan hampir paralel lah antara corporate finance dengan personal finance. Namun kita akan fokus untuk membahas tentang corporate finance dalam topik kita hari ini. Pertanyaan yang sering diajukan kepada kita adalah semacam ilustrasi berikutnya. Pada 3 tahun yang lalu, kamu punya saudara namanya katakanlah Ralph gitu ya. Dan dia membuka sebuah usaha di situ pada sebuah kota ya. Yang kemudian dia sudah mengoperasikan usahanya itu dengan sangat baik sehingga mengalami kesuksesan. Ya. Dia sudah mengoperasikan usahanya itu dengan sangat baik dan dianggaplah sukses ya, katakanlah sudah sukses. Tetapi untuk bertahan dia harus melakukan satu ekspansi atau perluasan usaha dan upgrade atau meningkatkan atau memperbesar usahanya. Khususnya adalah untuk memperbesar dan melakukan ekspansi pada equipment production, yaitu pada peralatan-peralatan produksinya. Intinya dia sudah menjalankan usaha ini sudah cukup lama ya, 3 tahun yang lalu. Ini dikabarkan gambarannya kamu punya saudara namanya Ralph, sudah 3 tahun yang lalu mendirikan usaha, dia kelola dengan baik, lalu dia sudah operating fairly successful, ya, jadi sudah berhasil lah ya mengoperasikannya. Tetapi dia ingin dia untuk bertahan itu dia harus melakukan ekspansi dan upgrade production equipment-nya. Jadi peralatan produksinya harus diekspansi atau diperbesar atau di-upgrade ya, dinaikkan potensi. Nah, maka kemudian Ralph has come to you as a potential equity investor. Jadi dia kemudian datang kepada Anda dan menganggap Anda ini sebagai semacam investor yang potensial ya. Investor potensial tapi bukan untuk modal ya, tapi ditawarin pada equity, yaitu kepemilikan saham atau usaha. The expansion require $100,000. Nah, di sini digambarkan
ekspansi yang dia rencanakan itu nanti request dia membutuhkan sekitar $100.000. Dan kalian berdua atau Anda dan Rab itu kemudian berdiskusi tentang ownership ya, tentang kepemilikan sahamnya, yang kalau ketika Anda masuk ke sahamnya ini maka Anda akan memiliki sejumlah saham berapa persen. Nah, itu dibicarakan di sini. Rab berargumen bahwa selama 3 tahun Rab argues that 3 years ago he invested 30,000 of his own capital, $30,000. Jadi Rab itu 3 tahun yang lalu investasinya adalah $30.000 dengan modalnya sendiri. Nah, kemudian dia juga berargumen bahwa selama 3 tahun ini dia telah bekerja dengan sangat-sangat bagus lah ya. Dan semua cash yang dihasilkan, generated cash, jadi cash yang dihasilkan diinvestasikan kembali di dalam usaha. Artinya dia tidak mengambil ya keuntungan dari usahanya selama 3 tahun itu. Dia mengestimasikan ada sekitar 40.000 ya, sweet equity for each of the 3 years ya. Jadi 40.000 untuk setiap 3 tahun itu ya, selama 3 tahun dia menginvestasikan sebanyak itu 40.000 selama 3 tahun untuk setiap tahun selama 3 tahun. Berarti dia punya 30.000, lalu 40.000 ini ibaratnya adalah tambahan modalnya kali 3. Berarti totalnya berapa ini? 150.000. Nah, dia gambarannya punya. Jadi dia beranggapan modal dia sudah menjadi $150.000. Rab suggests this fact imply your $100,000 will purchase 40% of the equity. Maka ketika Anda berinvestasi $100.000, berarti kan kalau ini modal Anda adalah $100.000, maka total modalnya menjadi $250.000. Berarti Anda mendapatkan 100.000 dibagi 250.000 kali 100%. Nah, maka Anda diasumsikan oleh Rab dengan modal Anda itu Anda mendapatkan saham 40%. Nah, ini negosiasi begitu ya. Artinya Rab memberikan argumen lalu memberikan penawaran. Jadi gambarannya dia sudah berbisnis ini selama 3 tahun, modal awalnya dulu $30.000, kemudian setiap tahun dia anggap dia sudah menginvestasikan kembali keuntungannya itu nilainya sekitar $40.000 ya, setiap tahun masuk. Sehingga selama 3 tahun itu dia sudah mengumpulkan keuntungannya ini $120.000. Berarti totalnya modal dia sekarang menjadi $150.000. Ini total modal dia. Lalu dia menawarkan pada Anda $100.000. Nah, $100.000 Anda masuk itu Anda akan diberi 40% dari saham. Jadi 40% dari total saham perusahaan. Hitungannya adalah 100.000 dibagi total 250 kali 100%. Anda dapat 40%. Jadi ibaratnya modal Anda ini Anda adalah 100.000, modal Ralph adalah 150.000, maka Anda dapat 40%. Nah, sekarang pertanyaannya, is this argument valid? Kira-kira tawaran Ralph ini valid tidak? Valid enggak? Cocok enggak diberi hitungan seperti itu? Jadi $100.000 yang kita masukkan sekarang itu dapat 40% gitu. Apakah perhitungannya ini valid? Nah, ini yang biasa menjadi pertanyaan ya, common question yang sering kita temui di bisnis itu seperti itu. Anda punya kawan, dia sudah menjalankan bisnisnya selama 3 tahun, lalu dulu modalnya $30.000 selama 3 tahun, lalu kamu disuruh invest $100.000, lalu kamu hanya diberi saham 40%. Kira-kira argumennya masuk nggak ini? Nah, ini yang akan kita pelajari di sini, yaitu evaluasi dari sebuah nilai investasi.
Nah, yang menjadi valuation basicnya ya, jadi dasar kita melakukan valuasi atau penilaian. Jadi ini dasar penilaiannya ya, dasar penilaian yang kita buat ya, dasar penilaian yang kita buat dalam di sini. Ini dasar penilaiannya ya, dasar penilaian yang kita buat di sini. Aset memiliki nilai ya. Ya, jelas ya, aset memiliki nilai yang mana dia itu menghasilkan ya, menghasilkan semacam payoff. Payoff itu dia menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang atau menghasilkan ya cash lah ya, yang cash itu bisa pay off ya, bisa kembali dipakai untuk membeli dirinya, membeli aset itu atau purchase them. Jadi kalau kita punya aset itu dia, yang namanya aset kan dia menghasilkan ya. Kalau kita misalnya beli suatu hotel atau rumah ya, sewakan rumah 2 miliar lalu kita sewakan dengan jumlah sewa 200 juta per tahun, berarti dia akan pay off, akan membayar kembali 2 miliar kita itu selama 10 tahun. Nah, itu purchase them ya, untuk kembali kita peroleh selama purchase them. The price you should be willing to pay for an asset depends upon the future value you will receive from owning that asset. Jadi harga ya, harga yang harus kita bayar, yang akan kita bayar untuk sebuah aset itu sangat tergantung kepada future value, pada nilai di masa depan yang akan kita terima dari memiliki aset tersebut. Nah, jadi dalam bisnis itu begitu ya, kita membeli suatu aset atau suatu aset ya, kita sebutnya suatu aset ya. Suatu aset itu suatu kekayaan ya, kekayaan bisnis. Itu nilainya atau harga uang yang harus kita bayar itu tergantung manfaat dari aset itu. Seberapa banyak dia mendatangkan keuntungan atau mendatangkan future value yang mendatangkan kepada kita cashback ya, atau mengenerate cash untuk kembali kepada kita, keuntungan lah ya, yang dapat mendatangkan keuntungan dengan memiliki aset itu. Nah, ini. Kemudian kita punya gambaran di sini. Another piece of the puzzle is that cash today is more valuable. Ada suatu keadaan bahwa uang yang kita miliki sekarang itu adalah more valuable than cash tomorrow, daripada masa depan. Jadi kalau kita punya uang 1 miliar hari ini, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan uang 1 miliar tahun depan gitu. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena ada konsep yang namanya time value of money. Jadi nilai dari uang itu sangat dipengaruhi oleh waktu. Kenapa begitu ya? Karena ada kenaikan harga ya kan, sehingga nilai uang itu merosot. Kenapa nilai uang itu mesti merosot? Ya pasti merosot karena setiap tahun BI itu mengeluarkan bunga acuan adalah 7%. Berarti uang kita akan merosot 7% dalam 1 tahun itu. Karena selama 1 tahun BI akan mengeluarkan, atau Bank Indonesia ibaratnya ya, kalau di Indonesia dia akan mengeluarkan uang sejumlah 7% ya, ibaratnya gitu. Jadi akan mengalami penurunan sebanyak itu. Berarti dalam 10 tahun dia akan drop 70% ya kan, kalau tetap rate-nya 7%. Atau itulah yang disebut dengan time value of money. Jadi suatu uang itu punya nilai yang ada kaitannya dengan waktu. Nah, disinilah yang menjadi suatu fenomena yang harus kita perhitungkan dalam bisnis ya kan. The present value formula is the way to express today's value. Ya, nanti kita punya rumus present value ya, present value yang kita singkat biasanya dengan sebutan PV. Ini adalah untuk mengekspresikan today value of stream of cash payment ya,
untuk mengekspresikan uang kita, ya. Uang atau pembayaran, ya. Arus pembayaran yang stream of cash, ya, dari arus pembayaran yang kita keluarkan atau yang kita terima, ya, payment or receive in future. Jadi ini yang menjadi present value itu nilai sekarang dari pembayaran atau penerimaan yang kita terima di masa depan. Jadi misalnya kita akan terima di tahun kedua sebanyak 10 juta misalnya. Itu nilai sekarang itu berapa? Nah, kita bawa ke sini. Ini yang namanya present value. Ya. Ini value di tahun kedua, ya kan? Ini value-nya, value aslinya di sana tahun kedua. Ini ada tahun pertama. Artinya present value itu untuk mengekspresikan uang 10 juta ini kalau dinilai sekarang itu kira-kira berapa. Jadi kalau kita mendapatkan pendapatan 10 juta 2 tahun yang akan datang, itu nilai sekarangnya itu berapa. Gitu kan. Suppose you expect to receive cash payment 100, 150, 180 and 210 respectively at year and for the next 4 years if you purchase a particular security. Ya, di sini gambarannya kita akan mendapatkan cash payment, ya, pendapatan itu. Jadi kita ini arus kas yang akan masuk ke kita, ya kan? Jika kita membeli security, maksudnya security di sini adalah sebuah saham, ya, bukan security dalam bahasa ekonomi di sini maksudnya adalah saham. Today's value of this security can be expressed using a simple formula. Nah, jadi berapa kira-kira nilai sekarang, ya? Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, itu sekian cash payment yang kita, pembayaran yang kita keluarkannya. Maka kalau kita nilai ke sekarang itu adalah dibagi dengan return. Dibagi dengan return. Ini R01 ini berarti return tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Berarti makin lama tahunnya, makin besar pembaginya. Berarti nilai makin terkoreksi lebih banyak, ya kan? Terkoreksi lebih besar. Jadi nilainya akan makin terkoreksi lebih besar. Gitu. Gambarannya seperti itu. Kalau di formula kita ini 1 plus I pangkat 4. Nah, ini ya maksudnya. Ini adalah bunga, interest, ya kan. Bunga bank, ya kan. Jadi tahun keempat itu 4, tahun ketiga 1 plus I pangkat 3, tahun kedua 1 plus I pangkat 2, tahun ke-1 1 plus I pangkat 1, tahun ke-0 1 plus I pangkat 0 sama dengan 1, ya kan, tidak, nilainya sama. Artinya di sini ini nilai stream yang akan kita peroleh di masa depan. Lalu kalau kita bawa ke present value, maka akan berkurang dia, ya kan, menyusut. Nilainya menyusut dari 210 yang kita terima di tahun keempat, itu nilainya lebih kecil dari 210 kalau dibawa ke nilai sekarang. Nah, itu gambarannya. Untuk memberikan di sini, ya, dollar payoff that investment is simply the amount of cash it return to the investor in one period. Ya, jadi ini payoff yang dimaksud itu gampangannya, ya, kalau kita keluarkan 10 dolar, lalu dalam 1 bulan ini kita kembali berapa dolar? Kok 5 dolar? Oh, berarti payoff-nya adalah 2 bulan. Ya, berarti 2 bulan baru payoff. Jadi saat kita kembali, ya, simply-nya adalah amount of cash. Jadi hanya sejumlah cash yang kita keluarkan tadi, 10 dolar, kembalinya itu berapa? 10 juta 1 tahun kembali berapa? Kalau RAP tadi 30 ribu dolar, 1 tahun menghasilkan 40 ribu dolar, berarti ini sudah pay off dia, ya kan? Sudah pay off dalam 1 tahun. Sudah balik modalnya. The rate of return of the investment is the future payoff net of the initial investment or the net payoff.
expressed as percentage of the initial cash outlay. Jadi nanti ada istilah future payoff net, karena dibagi dengan time value of money tadi. It is the net payoff per dollar invested for a given period of time. Jadi tergantung periode waktunya ya, 1 tahun, 1 bulan atau berapa. Biasanya 1 tahun yang dipakai. Ini sebagai contoh. An investment project that costs $10. Nah, sebuah proyek investasi ini biayanya adalah $10. Ya kan? Lalu dia akan menghasilkan $12 dalam 1 tahun. Tuh, jadi dengan biaya $10 tadi, lalu kita dapat cash $12 dalam 1 tahun. Nah, jadi ini cost yang kita keluarkan $10, lalu cash payment yang kita dapatkan $12 di 1 tahun itu. Berarti kita punya berapa netnya? Netnya adalah $2. Dalam 1 tahun itu modal $10, uang yang kita peroleh jadi 12. Berarti kita dapat keuntungan $2. Nah, berapa rate of return-nya? Berapa kecepatan? Rate itu kan kecepatannya. Kecepatan kembalinya berarti $2 ini dibandingkan dengan modal yang $10 tadi. Berarti 2/10. Maka ketemulah 20%. Jadi kecepatannya adalah 20%. Artinya untuk payoff butuh berapa kali? Ya 5 kali periode, ya kan? Kalau ini 1 year berarti 5 tahun. Ini period of time, ya kan? Period of time-nya, ya kan? Period of time-nya adalah bulan, tahun. Kalau misalnya dalam 1 bulan dapat 12 ya berarti butuh 5 bulan, kan itu kan? Karena rate of return-nya adalah 20% per tahun di sini. We can turn this formula around to answer the question, how much money will I receive in the future if the rate of return 20% and I invest 100 today. Nah, di sini kalau dibalik ya kan, berapa uang yang akan kita terima kalau rate of return-nya adalah 20% dan kita akan invest $100 hari ini. Rate of return-nya 20%, kita invest $100. Berarti berapa yang akan kita terima di masa depan? Berarti sama dengan $100 modalnya ditambah $100 kali rate of return-nya, yaitu 20%. Maka itu sama dengan $100 kali 1 plus 20%. Atau sama dengan $100 kali 1,2. Atau sama dengan $120. 20% itu kan 0,2 ya kan, 0,2 itu kan 20%. Jadi ini simple ya, formula seperti ini untuk orang teknik sangat-sangat simple. This is referred to as the future value of 100 if the relevant rate of the return is 20%. Jadi gambarannya ini adalah future value. Ini adalah future value dari $100 tadi. Jika rate of return-nya adalah 20%. Jadi secara formulasi matematik mungkin mudah, tapi ingat ya, nanti kalau ditanya dengan formulasi formulasi ekonomi jangan bingung ya kan. Berapa nilai uang yang kita miliki $100 di 2 tahun yang akan datang? Kalau rate of return-nya adalah 20%, berapa nilai yang akan kita peroleh pada 2 tahun yang akan datang? Pada second year. Berapa ini kira-kira? Kalau rate of return-nya adalah 20% per year. Per annual atau per year misalnya. We can use this idea to compute all sort of future payoff. For example, an investment requiring 212 today and earning a holding period return or total return of 60%. From now, time 0 till time 12 would provide a payoff. Nah, di sini
kita membutuhkan investasi ya, the investing ya. Investment requiring 212 today. Kita akan investasi sebanyak $212, lalu kita earning holding period return ya. Jadi kita kemudian memegang atau menahan keuntungannya ya. Sampai 60% dari sekarang. Terus berapa itu kira-kira payoff-nya? Payoff-nya berapa? Kalau kita tahan seluruh keuntungan itu sehingga menjadi berkembang dan bertambah 60%, berarti uang yang akan kita peroleh adalah sekian. 339,20. Ini adalah sampai 12 periode ya kan, 12 kali. 12 periode, kalau kita sebut periodenya adalah tahun ya berarti sampai 12 tahun misalnya. Berarti uang sekarang itu menjadi dengan keuntungan 60%, berarti sebenarnya keuntungan atau uang yang kita peroleh di 12 tahun nanti adalah 339,20%, $339,20 ya kan. Itu kita dapat 60%. Berarti berapa ini kira-kira rate of return per tahunnya, rate of return per tahunnya ya. Terus berapa itu kira-kira rate of return per tahunnya? Nah, ini satu pertanyaan atau satu contoh ya. C12-nya adalah ini C12, di cost atau capital pada periode ke-12 ya kan. Oke, di sini kita beri satu contoh kasus ya. A project offer a payoff $1,050 for an investment of 1,000. What if the rate of return? Nah, ini mudah ini ya, menghitung rate of return. Berapa rate of return-nya? Rate of return-nya adalah sama dengan 1.050 dikurangi modalnya 1.000. Berarti keuntungannya adalah 50. Berarti berapa rate of return-nya? A project offer a payoff. Wah, ini payoff ini berarti kan di masa depan ya. Payoff-nya sekian, investment-nya 1.000, berarti sama dengan 50 per 1.000. Nah, 50 per 1.000 itu sama dengan berapa? Berapa persen kali 100% ya kan? Berapa persen ini? Yaitu 5%. Jadi rate of return-nya 5%. Kemudian yang kedua, a project has a rate of return 30%. What is the payoff if the initial investment is $250? Berapa payoff-nya? Payoff-nya ini berarti bertanya berapa lama atau berapa tahun ya. Kalau projectnya 30% per tahun, 250 US dollar. What is the payoff-nya? Oh, ini bukan waktu ya. Payoff itu adalah uang yang kita peroleh kembali. Ya, payoff-nya itu dari 250 ini, kalau kita dapat keuntungan 30%, itu kita akan peroleh payoff berapa? Kalau di sini kan diketahui payoff-nya, diketahui modalnya, cari rate of return-nya. Sekarang kita diketahui modalnya, C0-nya, diketahui return-nya, lalu yang ditanya C1-nya. Ya, C1 kan. C1 sama dengan C0 1 plus R kan gitu kan, tinggal dikalikan ya kan. A project has a rate of return 30%. What is the initial investment if the final payoff is 250? Di sini kalau rate of return-nya 30%, berarti R-nya 30%. Kemudian the final payoff 200, berarti ini C1 adalah $250. Lalu yang ditanya adalah C0-nya, berapa C0? Nah, tinggal dihitung aja ya.
Berarti kan rumusnya kan tetap C1 sama dengan C0, 1 plus R, ya kan? Pangkat N adalah tahunnya. Kalau periode tahunnya adalah 1, berarti tinggal C1 per 1 plus R, ya. Berarti C0 sama dengan 250 per 1 plus 30%. Berarti lebih rendah dari 250. Jadi yang kita jadi pedoman turun nilainya, ya. Present value itu nilainya akan turun dari payoff. Kalau future-nya 250, present value-nya adalah lebih rendah dari 250. Jadi persoalan ini bisa juga dikatakan this is called the present value of the future $250. Jadi ini adalah nilai present value dari $250 di masa mendatang. Jadi ingat ya, ini memang rumusnya sederhana dalam matematik, tapi kalau ditanya dengan bahasa ekonomi harus bisa jawab gitu loh. Misalnya berapa nilai uang sekarang dari pendapatan yang akan kita peroleh 5 tahun yang akan datang yang nilainya 1 miliar. Sedangkan rate of return-nya adalah 20%. Nah, Anda harus bisa ngitung maksudnya. Apa itu maksudnya, ya kan? Jadi bahasa ekonomi kita terjemahkan ya dengan matematik. Jadi dimodelkan dengan matematik. Matematiknya mudah, tinggal dibagi ya, atau dikali. Nah sekarang bagaimana dengan compounding rates of return? Bagaimana kalau keuntungan per tahunnya itu dikompon atau diinvestasikan kembali seperti yang dilakukan Roth tadi. 30.000 dapat 40.000, dia kan modalnya 30.000. Lalu tahun pertama dapat 40.000, ya kan? Keuntungannya ini dimodalkan lagi, jadi totalnya modal menjadi 70.000 di sini, ya kan? 70.000 lalu dapat keuntungan lagi 40.000. Lalu 40.000 ini ditambahkan lagi sehingga menjadi 11.000, kan gitu kan? Dikompon, ya kan? Kemudian jadi lagi tambah lagi 40.000. Totalnya menjadi 150.000. Ini 110.000 maksudnya ya. 150.000. Nah, ini apakah ini kompon seperti ini berapa rate of return-nya dia ya? Nah, ini kan maksudnya dikompon ya, di modalnya dikembalikan lagi sebagai keuntungannya dijadikan modal. Nah, di sini, what is the 2-year holding period rate of the return if you earn 1 year rate of return is 20%. Ini rate of return per tahunnya 20%. Kemudian di sini kamu akan ditanya both year dalam 2 tahun itu. Nah, yang menjadi catatan penting adalah perlu diperhatikan bahwa ini bukan 20 plus 20. Ini salah ya. Ingat, bukan di jumlah seperti itu. Kenapa? Why isn't it? Kenapa kira-kira? If you invest 100 pada 20% and 20% for 1 year, you have 120. Ya kan? Jadi kalau kamu modal 100 dengan return 20%, berarti tahun pertama kamu punya $120. Nah, ini di tahun pertama, ya kan? At the end of the first year, ingat di first year ini dari 100 kamu menjadi 120. If you then invest the $120 for the second year at 20%, you end up with 144. Ingat, yang kita dapatkan adalah menjadi 144. Kenapa begitu? Karena sama dengan 120. Ini menjadi modal, ya kan, C0. Lalu 1 plus return tahun kedua. Jadi bukan 100 lagi di sini, tapi 120. Jadi ini 120 bukan 100, ya kan? Karena sudah bertambah. Sehingga kita peroleh menjadi 44. Nah, maka bukan 40%, ya kan, tetapi 44. Jadi lebih tinggi, ya kan? Lebih tinggi kalau dikompon itu. Kalau per tahun 20%, kalau modalnya 10 dapat 20% jadi 120, lalu yang 20 diambil, kayak Roth tadi mengambil 120-nya, 100-nya itu dioperasikan lagi untuk tahun kedua, maka dia dapatnya hanya 120 lagi di tahun kedua. Yang kemarin sudah ambil 20, berarti dia dapat 20 plus 20, berarti dia dapatnya 40% karena tidak dikompon, ya kan?
Karena ada keuntungan tahun pertama diambil. Tapi kalau keuntungan tahun pertamanya diinvestkan kembali, berarti kan kompon namanya. Maka keuntungannya menjadi 44%. Menjadi lebih tinggi dari penjumlahan. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa this 2-year rate of return is 44%. Is more than 40% because you earn an additional 4% in the interest of the second year as compared to the first. Jadi karena yang pertama itu dapatnya kita cuma 20% dari 100, ya kan? Maka kita cuma dapat 20. Yang kedua itu kita dapat 20% juga, cuma dari 120. Sehingga dapatnya adalah 24 ya, 24 atau 44 lah ya, 44. Totalnya jadi 44. Jadi yang kedua dapatnya 24 ya mestinya ya kan. 24. Jadi di sini jadi 24, total keuntungan kamu adalah 44. Jadi keuntungan yang biasanya kan 20%, ya kan? Keuntungan itu kan harusnya 20%, tapi karena di sini ada tambahan 20, maka kamu dapatnya jadi 24 gitu. Jadi dapat ekstra keuntungan 4% di second year itu. Yang tidak $20. Bukan 4% ya. $4 ya. Bukan $20 yang biasa kita peroleh di setiap tahun. 20% dari 100 modalnya kan $20. Tapi karena dikompon 20-nya itu kemudian kita investkan lagi, berarti 100-nya tadi menghasilkan 20, $20-nya sendiri mendapatkan 4 gitu loh. Jadi dapat bonus 4. Maka menjadi return-nya menjadi 44%. Lebih besar daripada penjumlahan dari rate of return-nya itu sendiri. Oke, sampai sini bisa dipahami tentang konsep time value of money dan bagaimana menghitung sebuah return sebagaimana yang disodorkan si Rapp tadi. Nah, kira-kira argumen Rapp itu masuk enggak? Valid tidak? Dia tidak menghitung rate of return-nya ya. Dia itu enggak valid sebenarnya hitungannya, merugikan Rapp karena dia modalnya 30.000. Kemudian tahun pertama dia dapat 40.000. Tahun kedua dia tambah keuntungan lagi 40.000, tahun ketiga dia tambah lagi 40.000, ya kan? Ini kalau dibawa ke sana, ini kalau dibawa ke sana, ini kalau dibawa ke sana kan lebih kecil itu, ya kan? Time value of money kalau di present value kan, ya kan? Kalau di present value kan itu kan lebih kecil, ya kan? Tapi kan ini ditinjaunya di tahun ketiga. Berarti ini dibawa ke sini semua dong. Iya, nilainya ini berarti 30 ini nilainya kan bertambah. Ini nilainya bertambah, ini nilainya bertambah, ini nilainya bertambah. Berarti rugi dong Rapp kalau hanya ini sejumlah 120 tambah 30 atau 150. Ya dia rugi, ya kan? Karena kan harusnya 40 ini kan sudah berkembang, ya kan? Nilainya, ya kan? Stream yang kita peroleh di 40 di tahun kedua itu dinilai di tahun keempat kan nilainya lebih besar dari itu, ya kan? Ibaratnya 30.000 ini di tahun keempat sudah menjadi lebih, ya kan? Di tahun keempat di sini. Tahun pertama yang 40.000 ini dibawa ke tahun keempat juga. Terus ini 40.000 tahun kedua dibawa ke sini. Tahun keempat 40.000. Tahun ketiga ya maksudnya 40.000. Ini modal ikan 0 ke 1, kedua, ketiga. Tahun ketiga. Nah, berarti di sini apa ya benar 150? Harusnya lebih, ya kan? Rapp harusnya 150.000 lebih itu harusnya. Tapi kalau dia menawarkan hanya 150, wah ini berarti argumennya tidak valid tapi menguntungkan investor. Oke, gitu ya. Nah, ini fenomena seperti ini sangat penting. Ini adalah untuk evaluation investment yang sederhana ya kan. Tapi ingat ya, nanti bahasa yang kita gunakan adalah bahasa ekonomi, bukan bahasa matematik. Jadi Anda harus merumuskan. Kira-kira kalau pertanyaannya dengan konteks ekonomik seperti itu, bagaimana cara ngitungnya? Hitungannya sederhana ya, time value of money. Oke.
Di sini dapat kita simpulkan ya. We can represent this more generally using the compounding of the 1 plus formula. Nah, jadi compounding itu seperti ini ya formulasinya ya. 1 plus 20% ini tahun pertama dikalikan dengan 1 plus 20% ini tahun kedua. Maka sama dengan 1,2 kali 1,2 atau 1,44. Nah, ini menjadi kompon ya 2 tahun. Kompon 2 tahun itu seperti itu. Jadi rumusnya adalah 1 plus I ya dikali dengan 1 plus I tahun kedua. Kalau tahun ketiga berarti 1 plus I sampai tahun ketiga. Berarti ini sama dengan 1 plus I pangkat 3 kan ini kan. Kalau 3 tahun. Jadi rumusnya sederhananya seperti itu. Oke, nah sekarang ini tugas ya. Ini tugas. If for the first year the 1 year interest rate is 20% and for the second year the 1 year interest rate is 30%, what is the 2 years total interest rate? Berarti ini kita bertanya apa tentang compounding tadi ya kan? Compounding ini. Kalau tahun pertamanya 20%, lalu tahun keduanya 30%, berapa komponnya dalam 2 tahun? Kalau tadi kan 20%-nya. If the per year's interest rate for all years is 5%, ya, jadi ini per tahunnya adalah 5%. What is the 2 years interest rate? Nah, terus berapa kompon ya, interest rate untuk 2 tahun? Per tahunnya 5%, berapa interest rate untuk 2 tahun? Sama dengan tadi ya ini ya. Oke, enggak masalah. If the per year interest rate is 5%, what is the 100 years interest rate? Nah, kalau per year-nya adalah 5%, lalu berapa interest rate untuk 100 year? Nah, jadi ini sebenarnya pengembangan dari soal sebelumnya. Per year-nya 5%, berapa interest rate untuk 2 tahun? Lalu per year-nya 5%, berapa interest rate untuk 100 tahun? Nah, silakan dikerjakan nanti di submit di file tugas. Oke, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup ya materi kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk pertemuan di minggu selanjutnya nanti. Baik, semoga bermanfaat kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.